seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perintah Kaisar Naga bab 66 sampai bab 75. Edward sekeluarga duduk di sofa, Denny menuangkan minuman untuk mereka dan tidak lupa berteriak memanggil putrinya, Mona. Paman Edward sekeluarga sudah datang, cepatlah keluar, Denny, tidak usah sungkan-sungkan, kita tiba-tiba datang mengganggu sudah merasa tidak enak hati. Edward yang menjumpai Denny yang begitu hangat menyambutnya, hatinya merasa tidak enak. Kapten, tidak usah merasa tidak enak hati, kita sudah lama sekali tidak bertemu, kalian datang ke rumah saya, anggaplah sebagai rumah sendiri, nanti siang saya sudah memesan makanan di hotel, kita berdua boleh minum sepuasnya. Denny berkata sambil menuangkan minuman kepada Edward. Pada saat ini Mona berjalan keluar, dia sudah bertukar pakaian dengan setelan olahraga, rambutnya dikucir ekor kuda, kelihatan sangat muda dan energik. Pandangannya jatuh pada sosok Dev, dia merasa Dev sangat sederhana, sosoknya kelihatan sangat kolot seperti orang yang baru datang dari desa, mana ada mirip dengan putra pejabat tinggi. Mona, kenapa tidak menyapa Paman Edward? Denny berkata kepada Mona Sunandar. Paman, Anda baik. Mona menjawab dengan linglung sama sekali tidak peduli, bahkan pandangannya sedikit mengandung penghinaan. Anak ini kenapa kamu berlaku begitu? Denny yang melihat kelakuan anaknya, ingin marah tapi dicegah oleh Edward. Baik-baik, Edward cepat-cepat mencegah Denny dengan wajah tersenyum dia menganggukkan kepala kepada Mona. Kedua keluarga itu duduk bersama sambil mengobrol, kelihatan Mona sangat tidak betah. Kak Edward, saya mendengar Denny mengatakan setelah pensiun dari tentara Anda masuk ke pemerintahan, sekejap sudah lewat beberapa tahun, sekarang sudah kader tingkat biro bukan? Anita bertanya kepada Edward. Pertanyaan Anita seketika membuat wajah Edward menjadi merah, dengan serba salah dia berkata, tidak, saya sudah mengundurkan diri. Baru berusia berapa sudah mengundurkan diri? Apa tidak terlalu cepat? Anita bertanya dengan perasaan terkejut. Sudahlah, banyak sekali omong kosongmu, tanya ini itu, mau periksa akunnya. Denny melirik Anita sekilas. Sebenarnya sejak Edward mereka masuk, Denny sudah menyadari ada yang tidak beres, dia buka perusahaan dan sepanjang tahun berhubungan dengan para pejabat pemerintah, sedangkan di tubuh Edward tidak ada sedikit pun tanda-tanda seorang pejabat. Tetapi dia tidak membongkar kedoknya karena dia tahu istrinya adalah orang yang sombong. Jika dia tahu Edward sekeluarga adalah orang awam biasa mungkin seketika dia akan buang muka. Saya hanya sekedar bertanya karena rasa ingin tahu, kenapa kamu cemas? Anita mendelik kepada Denny, kemudian lanjut bertanya kepada Edward, kakak Edward, kamu sampai jabatan apa baru mengundurkan diri? Edward menyadari dia tidak bisa menghindar lagi setelah dilanda pertanyaan bertubi-tubi dari Anita, lagi pula dia mau memohon bantuan orang lain, tidak baik menyembunyikan kenyataan maka dengan canggung dia berkata, saya dikeluarkan. Edward terpaksa menjelaskan secara detail apa yang dialaminya beberapa tahun ini, dia sudah tidak memikirkan malu lagi, sekarang baginya reputasi sudah tidak berarti apa-apa lagi. Setelah Anita mendengar ceritanya, senyum di wajahnya langsung sirna, kemudian dia mendelikkan matanya. Sedangkan wajah Denny menunjukkan rasa terkejut, Kapten, kamu sudah menderita beberapa tahun ini, kenapa tidak menghubungi saya? Sudah berlalu, sekarang Dev juga sudah keluar, saya di sini ingin memohon bantuanmu, lihat apakah bisa mencarikan dia pekerjaan berat yang melelahkan juga tidak apa-apa. Edward bertanya sambil menunduk. Mantan narapidana, sekarang ini perusahaan mana yang berani menerimanya? Denny masih belum berbicara, Anita sudah menimbrung. Tata krama yang ditunjukkan Anita sekarang dan sebelumnya ibarat dua orang yang berbeda. Denny juga pelan-pelan mengkerutkan keningnya, perasaannya menjadi berat. Edward segera berkata, tidak apa-apa jika kamu merasa keberatan, saya akan menyuruhnya ke lokasi proyek untuk mencari pekerjaan. Kapten,
Terus terang saya beritahu sekarang perusahaan saya sedang mengalami masalah, jika tidak bisa melewati masa sulit ini mungkin saya akan segera jatuh bangkrut, jika saya menerima Dev bekerja, nanti akan menghambat karirnya. Denny berkata sambil menghela nafas. Edward yang mendengarnya merasa tidak enak hati lalu berkata, Denny, maaf jika sudah merepotkan, urusan Dev mencari pekerjaan tidak usah merepotkan kamu lagi. Perusahaan kamu menemui masalah apa? Menemui masalah apa? Kamu bisa menyelesaikan. Anita berkata sambil menyindir. Saya. Edward merasa serba salah dan malu. Tutup mulutmu. Denny melototi istrinya, lalu berkata dengan perasaan menyesal, Kapten jangan hiraukan perkataan wanita ini, perusahaan kami mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan dekorasi Surya Mentari, tetapi pembayaran ditahan mereka, sekarang dana perusahaan jadi terputus mungkin tidak bisa bertahan lagi. Tetapi masalah pekerjaan Dev, saya akan menyuruh Mona bertanya di perusahaannya, perusahaan Mona juga merupakan perusahaan grup, perawatan dan kesejahteraan karyawan juga cukup bagus, biarkan Dev masuk dulu dan bekerja dari awal secara pelan-pelan. Ayah, saya hanyalah seorang pegawai pemasaran, kamu jangan menambah beban pekerjaan saya. Belum selesai perkataan Denny, Mona sudah menimbrung dengan perasaan kurang senang. Kamu tidak mampu, tetapi bukankah Billy adalah manajer pemasaran? Masa seorang manajer tidak mampu menerima seorang karyawan? Denny bertanya. Dia. Sudahlah, ini sudah sepakat, jika si Billy tidak bisa menyelesaikan masalah sepele ini, saya lihat kalian berdua juga tidak cocok berhubungan. Tidak menunggu Mona berbicara, Denny sudah langsung berkata dengan mengancam. Mona yang mendengarnya seketika bungkam tidak berkata lagi, hanya marah sambil memonyongkan mulutnya. Suamiku, Mona sudah berusaha keras baru bisa masuk perusahaan itu, kamu berbuat begini bukankah menambah beban putrimu lagi? Lagi pula mereka itu adalah perusahaan besar, mantan narapidana apakah bisa masuk? Anita melirik Dev sekilas, kemudian berkata kepada Denny dengan perasaan tidak puas. Dev yang mendengar Anita terus-menerus menyinggung mantan narapidana, hatinya merasa tidak nyaman, tetapi memandang sosok Denny yang baik, Dev tidak jadi emosi. Ayah, saya duluan mengatakan prediksi terburuk, saya hanya bertanggung jawab membawanya masuk, dapat atau tidaknya dia diterima, ini harus dilihat kemampuan dia sendiri. Mona mendelikkan matanya lalu bangkit dan meninggalkan tempat, masuk ke dalam kamarnya. Kapten, budak ini memang mempunyai sifat seperti ini, jangan salahkan dia. Denny menjelaskan kepada Edward dengan perasaan serba salah. Edward tertawa pahit, sudah sampai tahap begini, dia masih bisa menyalahkan apa? Denny, sudah merepotkan kamu, kami masih ada hal lain, biarkan kami pamit duluan. Edward memahami, tidak berguna lagi untuk tetap berada di sini, dia juga tidak bisa menjadi penyebab perselisihan di dalam keluarga mereka. Kapten saya sudah memesan makanan di hotel, ayo kita bersama-sama makan terlebih dahulu. Denny Sunandar segera berkata. Tidak usah lagi, di lain waktu saja. Edward melambaikan tangannya. Dev juga memapah ibunya berdiri. Denny juga tahu kelakuan istri dan putrinya telah membuat orang merasa tidak nyaman, tetapi dia tidak bisa berbuat banyak hanya bisa menyesal sambil berkata, jika ada waktu, saya pribadi akan minum bersama Kapten. Denny mengantar Edward sekeluarga keluar, sedangkan Anita tetap duduk di sofa tidak bergerak sama sekali. Paman Sunandar, apa nama perusahaan yang menghutang, perusahaan Anda? Setelah keluar dari pintu, Dev bertanya kepada Denny Sunandar. Namanya perusahaan dekorasi Surya Mentari, keponakan mengenal orang di dalam. Denny bertanya dengan ragu-ragu. Dev menggelengkan kepalanya, tidak, tetapi saya bisa mencoba, membantu paman meminta kembali hutang tersebut, keponakan, maksud hatimu paman memahaminya. Kamu bersusah payah baru keluar dari penjara pekerjaan melanggar hukum jangan dilakukan lagi, baik-baiklah berbakti pada orang tuamu, kamu tidak perlu memikirkan urusan paman.
Denny masih mengira Dev akan menagih hutangnya dengan kekerasan, lagi pula Dev baru keluar dari penjara, mungkin mengenal beberapa berandalan atau yang lainnya. Dev tertawa, "Tenanglah paman, saya tidak akan bertindak bodoh." Denny tertawa sambil menepuk-nepuk pundak Dev, "Tahu maksud baikmu, paman sudah merasa sangat gembira." Sejak meninggalkan rumah Denny, Edward menghela nafas pelan, "Dev, paman Sunandar orangnya baik, jika besok kamu mendapat pekerjaan harus lebih giat bekerja, jangan diremehkan orang lagi." Dapat diketahui bahwa Edward sangat emosi terhadap kelakuan istri dan putri dari Denny Sunandar, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Siapa suruh dirinya tidak mempunyai kemampuan, mau mengharapkan bantuan orang lain. "Iya, saya sudah tahu." Dev menganggukkan kepalanya. "Bagaimana dengan iPhone? Dilihat dari situasi hari ini, tidak mungkin lagi kita memohon," Celin berkata dengan muram. "Semula sudah berjanji akan mencarikan pekerjaan untuk iPhone, sekarang sama sekali tidak berani menyinggungnya." Edward yang mendengarnya menunduk dan terdiam sambil menyalahkan sebatang rokok. Dia juga tidak tahu mau bagaimana mengatakan kepada Melissa. "Ibu, ayah, tidak usah risau, mengenai pekerjaan iPhone saya akan mencari jalan. Jika saya dapat masuk ke perusahaan, saya dapat membawanya masuk sekalian." Melihat situasi begini, Dev menenangkan orang tuanya. "Ya terpaksa beginilah." Edward menganggukkan kepalanya. Setelah menghentikan sebuah mobil sewa, mereka mengarah pulang ke rumah. Di dalam mobil, Dev mengirimkan pesan kepada Tuan Yansen, menceritakan secara singkat masalah yang dihadapi Denny Sunandar. Dia menyuruh Tuan Yansen untuk meminta kembali hutang perusahaan dekorasi Surya Mentari. Setelah selesai memberi perintah, Dev menyimpan ponselnya lalu menutup matanya beristirahat sebentar. Segera mereka memasuki kompleks perumahan. Pada saat ini tampak iPhone sedang mondar-mandir di depan pintu. Seperti sedang menghadapi masalah serius. "iPhone, sedang apa kamu di sini?" Melihat iPhone berada di depan pintu rumahnya, Dev merasa heran. "Kak Dev, saya..." Baru saja dia mau mengatakan sesuatu, melihat Edward dan Celin turun dari mobil, dia tidak jadi buka mulut. Edward yang menjumpai iPhone berada di depan rumahnya mengira dia sedang menunggu mereka untuk bertanya tentang pekerjaannya, sehingga dia merasa malu, lalu berkata kepada Dev, "Dev, kamu bicaralah dengan iPhone, saya dan ibumu pulang duluan." Edward tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada iPhone, karena dia sebagai orang yang dituakan semalam begitu yakin memberi janji, hari ini janji malah tidak bisa ditepati. Setelah Edward dan Celin pergi, Dev bertanya kepada iPhone, "iPhone, apa yang telah terjadi?" "Kak Dev, saya takut, para lintah darat itu mau datang mencari saya takut ibu mengetahuinya." Air mata tergenang di mata iPhone, dengan cemas dia berkata kepada Dev, "Jangan takut iPhone, ada saya di sini, jika mereka datang saya yang akan menghadapinya." Dev menepuk-nepuk iPhone sambil menenangkannya. "Kak Dev, kamu jangan berkelahi, saya tidak ingin gara-gara saya, kamu ditangkap lagi." Sekarang iPhone hanya bisa mengandalkan Dev, tetapi dia juga tidak ingin Dev berkelahi gara-gara masalahnya. "Tenanglah, saya tidak akan berkelahi." Dev tersenyum. Pada saat Dev sedang berbicara dengan iPhone, tiba-tiba sebuah mobil SUV berhenti di depan mereka. Dari dalam mobil turun 4 orang bertubuh kekar dan kasar. Salah seorang memakai kalung emas yang besar, dia yang menjadi kepalanya, wajahnya kejam dan ganas. iPhone yang melihat beberapa orang ini, takut sampai mencari perlindungan di belakang tubuh Dev. "Gadis kecil, apakah uangnya sudah disediakan? Jika hari ini masih tidak bisa bayar, saya akan memindahkan barang-barang di rumahmu." Pria yang memakai kalung emas itu berkata kepada iPhone. Saya tidak memiliki uang, bolehkah memberi waktu lagi beberapa hari?" iPhone bertanya sambil mengharap. "Tidak bisa, sehari pun tidak bisa. Jika di rumahmu tidak ada barang berharga, maka kamu ikut saya, lihat tampangmu yang lumayan, masih bisa laku banyak uang." Selesai berkata, orang yang memakai kalung emas itu langsung menangkap iPhone, sama sekali tidak menghiraukan Dev.
Tetapi tangan orang itu baru dijulurkan keluar, sudah ditangkap oleh Dev. Hutang dia saya yang akan membayarnya, kamu jangan turun tangan. Dev berkata pelan kepada orang yang memakai kalung emas itu. Kamu membayar. Orang itu menilai Dev sejenak, melihat pakaiannya yang sederhana, sekujur tubuhnya dari atas ke bawah tidak sampai 200.000, dia tertawa dingin, kamu tahu dia hutang berapa duit? 1 miliar, Dev berkata. HNGG, 1 miliar tidak cukup, orang yang memakai kalung emas itu mendengus. Kenapa bisa tidak cukup? Minggu lalu kamu yang bilang, asalkan saya membayar 1 miliar sudah cukup, iPhone yang mendengarnya dengan cemas bertanya. Minggu lalu adalah masalah minggu lalu, apakah uangku tidak perlu bunga? Sekarang 1,3 miliar, kurang 1% pun tidak boleh. Orang yang memakai kalung emas itu meringis, dia berkata dengan penuh penghinaan. iPhone yang mendengarnya terpelongo, hanya dalam waktu seminggu, naik 300 juta, walaupun dirinya mempunyai mesin cetak juga tidak akan sanggup membayar hutang lintah darat ini. Baik, 1,3 miliar saya akan membayarnya, Dev berkata dengan ringan. Melihat Dev mengiyakan dengan begitu cepat orang itu juga terpelongo bahkan iPhone juga membelalakan matanya, dengan tidak percaya menatap Dev. Kak Dev, kamu mana ada begitu banyak uang? iPhone mengetahui Dev tidak mungkin mempunyai begitu banyak uang, baru keluar dari penjara beberapa hari bahkan pekerjaan juga tidak ada bagaimana mungkin bisa mempunyai 1 miliar lebih. Orang yang memakai kalung emas itu mendengar perkataan iPhone, dengan bengis menatap Dev, anak muda, kamu yakin kamu mempunyai uang? Jika berani mempermainkan saya, kamu akan tahu akibatnya. Sambil berkata, orang itu mengeluarkan sebilah belati, dengan pelan menggores ringan di bawah dagunya. Melihat pihak lawan menghunuskan belati, iPhone takut sampai wajahnya pucat pasi, dengan ketat bersembunyi di belakang tubuh Dev. Saya sudah bilang akan memberi pasti akan kuberikan, kalian ikut saya ke bank untuk mengambil uang, wajah Dev terlihat tenang, sama sekali tidak ada perasaan panik. Orang yang memakai kalung emas itu melihat Dev begitu tenang, dalam matanya terlintas kesan salut dan dia berkata, baiklah, melihat kamu adalah seorang ksatria saya mempercayai dan akan ikut denganmu ke bank. Setelah selesai berkata orang yang memakai kalung emas itu memberi jalan dia memberi tanda dengan matanya segera ada anak buahnya yang membuka pintu mobil. Ayo jalan, masuklah ke mobil, orang yang memakai kalung emas itu menggoyangkan kepalanya. iPhone, kamu pulang ke rumah dulu, jangan bilang pada ibumu dan orang tuaku, sebentar lagi saya akan pulang. Dev memutar badan dan berkata dengan suara ringan kepada iPhone. Kak Dev. iPhone menarik lengan Dev, dalam matanya penuh rasa khawatir. Tenanglah tidak akan terjadi apa-apa pada saya, Dev tersenyum kemudian memutar badan menuju ke arah mobil. Melihat mobil yang meninggalkan tempat itu air mata iPhone jatuh bercucuran, dia tidak tahu akibat yang akan dialami Dev setelah dibawa pergi oleh orang-orang itu. Dengan cepat, mobil yang membawa Dev telah sampai di sebuah bank. Ingat, jangan bertindak macam-macam, kita akan menunggu kamu di luar, orang yang memakai kalung emas itu berkata sambil mengancam Dev. Dev tidak menggubrisnya, tetapi langsung berjalan ke dalam bank. Pada saat ini di dalam bank banyak orang yang sedang bertransaksi, Dev harus antri menunggu giliran. Tuan, jika Anda ingin mengambil uang, bisa langsung di mesin ATM, dengan demikian tidak perlu antri, seorang petugas bank menyampaikan dengan sopan kepada Dev. Saya mau menarik uang yang banyak, mesin ATM tidak bisa digunakan. Dev berkata dengan sopan sambil tersenyum. Tuan, boleh tanya Anda ingin menarik berapa? Pegawai itu bertanya. 1 miliar lebih. Baru selesai ucapan Dev, orang-orang yang berbaris di depannya seketika berbalik melihatnya. 1 miliar bukanlah angka yang kecil. Dev Chen. Pada saat ini, di barisan orang yang antri, seorang yang berpakaian modis dengan riasan yang menor berteriak memanggil Dev. Wanita ini memakai kacamata hitam besar yang menutupi hampir setengah wajahnya. Siapa kamu?
Dev mengkerutkan keningnya, menilai wanita itu sekilas. Ini saya, Melanie. Wanita itu melepaskan kacamata hitamnya. Dev segera tersadar dan berkata, rupanya kamu, saya hampir tidak mengenalmu. Melanie adalah teman sekelas Dev waktu di SMP, mereka berdua bahkan merupakan teman sebangku. Dulu Melanie adalah seorang yang ceroboh, tetapi sekarang dia kelihatan begitu modis. Melanie menilai Dev sekilas, kemudian berkata dengan pandangan mata mengandung ejekan, saya dengar kamu masuk penjara, kapan kamu keluar? Dia begitu terus terang mengatakan masalah masuk penjara di depan umum, sangat jelas maksudnya adalah ingin mempermalukan Dev. Dulu waktu mereka duduk sebangku, Melanie pernah menulis surat cinta kepada Dev, karena waktu itu ayah Dev menjabat di pemerintahan, keadaan keluarganya juga lumayan bagus, banyak cewek yang menyukai Dev. Tetapi Dev tidak pernah menanggapi Melanie, karena Melanie waktu itu sama sekali tidak menonjol. Baru keluar beberapa hari, Dev tertawa ringan dan menjawab dengan terus terang. Baru keluar, sudah mau menarik 1 miliar lebih. Kamu sangat berduit, Melanie berkata sambil tertawa dingin. Dev juga ikut tertawa, tidak berkata apa-apa, tetapi mengalihkan pembicaraan, kapan kamu datang ke kota Surau, dengar-dengar setelah lulus SMA kamu tidak lanjut kuliah. Benar, saya sekolah sampai tamat SMA, tetapi saya sekarang lebih baik dibandingkan kamu yang seorang mahasiswa, Melanie berkata, dia menunjuk ke arah seorang lelaki setengah baya, yang gemuk dan kasar lalu berkata, itu adalah teman pria saya, merupakan bos sebuah perusahaan, asetnya puluhan miliar hari ini saya datang mengurus kartu di kemudian hari uangnya akan dipegang saya. Melanie bangga dengan dirinya sendiri. Walaupun pria setengah baya itu kelihatan lebih tua dari bapaknya, tetapi dia sendiri sama sekali tidak menyadari ada yang salah, asalkan dia mempunyai duit sudah cukup. Dev melihat sekilas pria setengah baya yang gemuk, lalu tersenyum, kalau begitu selamat untukmu telah menemukan seorang teman pria yang berduit, walaupun Dev hanya tersenyum, tetapi Melanie merasa hatinya sangat membenci, dia merasa Dev sedang mentertawakan dirinya. Tuan, untuk penarikan di atas 500 juta harus dengan perjanjian dulu, apakah kamu sudah membuat janji? Pegawai bank yang mengetahui Dev adalah mantan narapidana yang baru keluar dari penjara, logat bicaranya menjadi keras. Saya ada keperluan mendadak jadi tidak buat perjanjian, apakah bisa diberi kelonggaran? Dev bertanya kepada pegawai bank tersebut. Dev, ada keperluan mendadak apa butuh uang 1 miliar lebih? Melihat keadaanmu juga tidak mirip punya uang 1 miliar, apakah sengaja berlagak kaya? Melanie bertanya dengan tertawa dingin. Dev tidak menggubrisnya, tetapi dia mengeluarkan kartunya, menyerahkan kepada pegawai bank dan berkata, di dalam kartu ini ada 10 miliar, saya sekarang cuma hendak menarik 1,3 miliar, apakah bisa diberi kelonggaran? 10 miliar. Kamu bercanda, kamu punya 10 miliar. Kamu hanyalah mantan narapidana yang baru keluar penjara, bagaimana mungkin mempunyai begitu banyak uang? Melanie tertawa dingin, dengan wajah penuh ejekan melihati Dev. Sedangkan pegawai bank tersebut juga tidak sabaran, dengan muka dingin dia berkata, biarpun kamu mempunyai 20 miliar ini tetap peraturan bank, tidak bisa, tetapi belum selesai bicaranya, pegawai bank itu tiba-tiba melihat kartu di tangan Dev. Seketika dia terperangah, mendelikkan sepasang mata bulatnya. Karena kartu itu adalah pemberian Juan Tanaka kepada Dev, sedangkan Juan Tanaka adakah orang terkaya di kota Surau, kartunya mempunyai tanda-tanda khusus, pegawai bank akan segera mengenalinya dengan sekali pandang, ini adalah kartu bank dari keluarga Tanaka, sedangkan Dev dapat memilikinya pastilah bukan orang biasa. Pak, duduklah sebentar di sini. Aku akan segera bertanya kepada manajer. Melihat kartu di tangan Dev, sikap karyawan langsung berubah drastis. Oke. Dev mengangguk dan duduk di samping untuk beristirahat, dan anggota karyawan buru-buru pergi mencari manajer untuk meminta arahan. Kali ini, Melanie sedikit heran, dia tidak mengerti mengapa tiba-tiba karyawan bank ini menjadi begitu sopan terhadap Dev. Dev,
Apakah kamu benar-benar punya uang sebesar 1 triliun? Melihat perubahan sikap karyawan yang mendadak itu, Melanie pun bertanya kepada Dev dengan ragu. Apa urusanmu? Dev tersenyum dingin. Dev, asalkan kamu tahu, memalsukan dokumen keuangan adalah tindakan ilegal. Kamu adalah mantan tahanan penjara, bagaimana kamu bisa memiliki uang sebesar 1 triliun? Kamu kira aku tidak tahu? Kalian sekarang tinggal di komplek pemukiman yang sudah tua, dan pekerjaan ayahmu saat ini adalah tukang sapu jalanan, bagaimana mungkin kamu bisa mempunyai uang sebanyak 1 triliun? Bagaimanapun Melanie berpikir, dia tidak bisa pernah percaya bahwa Dev mempunyai uang sebanyak 1 triliun. Jika dia memang mempunyai uang sebanyak itu, bagaimana mungkin dia bisa tinggal di pemukiman kumuh seperti itu? Apalagi, Dev baru saja keluar dari penjara, tidak mungkin bisa menghasilkan uang sebanyak 1 triliun dalam beberapa hari. Dia merasa Dev pasti memiliki alasan tersendiri sehingga dia sengaja bertindak seperti itu di depannya, makanya dia berkata begitu. Ketika pelanggan lain di bank mendengar apa yang dikatakan Melanie, mereka juga menatap Dev dengan rasa ingin tahu. Sekarang ini, mereka semua menggunakan kartu untuk menarik uang, ada atau tidaknya uang di kartu, akan segera mereka ketahui setelah mengecek kartu itu. Tidak mungkin ada orang yang dengan bodoh memalsukan kartu bank. Tidak beberapa lama kemudian, karyawan bank yang baru saja pergi datang kembali dengan tergesa-gesa bersama seorang pria parubaya yang memakai kacamata. Halo Pak, aku manajer bank ini. Ada yang bisa aku bantu? Pria parubaya itu berjalan ke depan Dev dan bertanya dengan sopan. Aku ingin menarik 1.300.000.000, tetapi aku tidak membuat janji. Bisakah aku menariknya? Kata Dev sambil menyerahkan kartunya pada manajer bank itu. Ekspresi manajer bank juga sedikit berubah setelah melihat kartu bank itu. Bisa, Bapak tidak perlu membuat janji, namun saat ini kami tidak memiliki uang tunai sebanyak itu. Aku akan mengatur seseorang untuk mengantarkan uang tunai dari tempat lain, Bapak bisa pergi ke kantorku untuk beristirahat dulu. Dev mengangguk dan bangkit untuk pergi ke kantor untuk menunggu. Melihat ini, Melanie tercengang. Dia menghentikan manajer bank dan berkata, ada apa dengan bank kalian? Mengapa bisa menarik uang tanpa perlu membuat janji? Dia hanya seorang mantan tahanan penjara. Kalian bahkan tidak mengecek apakah dia ada atau tidak uang di dalam kartunya, dan langsung setuju. Jika begitu, aku juga akan mengambil uang sebesar 1 miliar sekarang. Melanie meraung dengan agresif, dan kemudian berkata kepada pacarnya, suamiku, kami juga ingin mengambil 1 juta, pacar Melanie pun datang dan melirik Dev, lalu dia mengeluarkan kartu banknya, dan menyerahkannya kepada manajer bank. Aku juga punya 1 triliun di kartu ini, dan aku ingin menarik 1 miliar sekarang. Manajer bank tidak menghiraukannya dan berkata dengan santai, tidak dapat menarik uang tanpa membuat janji. Kalimat ini membuat Melanie murka, ini tidak adil. Kartu Dev mempunyai uang sebesar 1 triliun, dan dia dapat menarik uang secara langsung tanpa membuat janji. Kartu mereka juga mempunyai uang sebesar 1 triliun, tetapi mereka harus membuat janji. Bank seperti apa ini? Aku akan melaporkan kalian, kenapa dia tidak perlu membuat janji, sedangkan kami harus membuat janji. Kami juga mempunyai uang sebesar 1 triliun di kartu kita, tidakkah kamu dengar itu? Melanie meraung pada manajer bank. Pria ini adalah VP tertinggi bank kami, jadi dia tidak perlu membuat janji, sedangkan kalian hanya pelanggan biasa. Tidak ada yang perlu dibandingkan, manajer bank berkata dengan cuek. Paru-paru Melanie hampir meledak karena marah, dan matanya tiba-tiba menatap, dia adalah VP tertinggimu. Apakah kamu salah? Dia hanya seorang mantan tahanan penjara, seorang tahanan yang baru saja bebas. Kartu pria ini adalah kartu khusus milik keluarga Tanaka. Kami mengenali kartunya, bukan orangnya. Apakah kamu pikir kamu bisa bersaing dengan keluarga Tanaka? Hinaan terpancar dari mata manajer bank.
Melanie tertegun sejenak mendengar ucapan itu, dan orang-orang di sekitar mereka pun berseru. Harus diketahui bahwa keluarga Tanaka adalah keluarga terkaya di kota Surau. Tidak heran jika sikap para karyawan berubah drastis ketika melihat kartu yang ada di tangan Dev. Datang sendiri untuk menarik uang dengan kartu keluarga Tanaka, bahkan hanya dengan satu panggilan telepon saja bank akan mengatur orang untuk mengantar uang secara langsung. Pelanggan besar seperti ini adalah target semua bank. Mendengar bahwa Dev memegang kartu khusus keluarga Tanaka, wajah pacar Melanie pun berubah pucat. Jika ternyata Dev memiliki hubungan dengan keluarga Tanaka, hanya dengan satu kalimat, perusahaan kecilnya akan segera bangkrut. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia mempunyai kartu khusus keluarga Tanaka? Dia pasti mencurinya, atau mungkin memungutnya. Dia tidak mungkin memiliki hubungan dengan keluarga Tanaka. Melanie tidak percaya. Dev hanyalah seorang yang biasa-biasa aja, malah dia baru saja keluar dari penjara. Bagaimana dia bisa mempunyai hubungan dengan keluarga Tanaka? Melihat Melanie masih berteriak, wajah manajer bank berubah dingin. Penjaga keamanan, usir mereka untukku. Dua penjaga keamanan segera datang untuk mengusir Melanie dan juga pacar Melanie. Sebenarnya ada apa ini? Teman sekelasmu mempunyai hubungan apa dengan keluarga Tanaka? Tanya pacar Melanie dengan gelisah. Aku tidak pernah mendengar bahwa dia mempunyai hubungannya dengan keluarga Tanaka. Jika dia mempunyai hubungannya dengan keluarga Tanaka, dia tidak akan masuk penjara. Dia baru saja keluar dari penjara selama beberapa hari. Bagaimana dia bisa mempunyai hubungannya dengan keluarga Tanaka? Dia pasti memungut kartu bank itu. Manajer bank di sini bodoh. Melanie berkata dengan marah. Baiklah, tidak peduli dia memungutnya atau bukan, ayo pergi. Pacar Melanie tidak ingin terlibat. Jika Dev benar-benar berhubungan dengan keluarga Tanaka, maka dia sudah sial. Melanie dan pacarnya yang gemuk baru saja keluar dari bank. Mereka telah menunggu di luar untuk melihat orang-orang Dev, dan segera menyambut mereka. Bos Kevin, kebetulan sekali kita bertemu di sini, pria dengan rantai emas itu berkata dengan tersenyum. Ternyata kamu Gilbert, apa yang kalian lakukan di sini? Tanya pacar Melanie. Ada seorang pria yang berutang uang kepada kita hanya sedang menunggu dia menarik uang. Ucap Gilbert santai. Oh begitu, aku masih punya urusan, jika ada waktu mari minum bersama. Selesai berbicara, pacar Melanie pun menarik Melanie pergi. Lagian, orang-orang ini bukan orang baik, dia tidak ingin terlalu bersinggungan dengan orang-orang ini. Namun siapa sangka bahwa Melanie sama sekali tidak bergerak, dan dengan penasaran bertanya, apakah orang yang berutang itu bernama Dev? Dev. Gilbert tertegun, tetapi dengan cepat bereaksi, ya, sepertinya namanya Dev, dan utang dia sebesar 1.300.000.000. Melanie sangat senang sehingga dia hampir melompat ketika dia mendengarnya. Pantas saja mengapa Dev harus menarik uang sebesar 1.300.000.000 hari ini. Ternyata dia berutang uang kepada orang lain dan terjebak untuk membayarnya, cibir Melanie, lalu dia berkata kepada Gilbert, bagaimana dia bisa berutang uang kepada kalian? Gilbert tidak menjawab Melanie, tetapi melihat ke arah Bos Kevin yang berada di sisi lain. Bos Kevin tersenyum, dia adalah pacarku. Mendengar itu, Gilbert pun tersenyum, karena ini pacar Bos Kevin, maka aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Ada seorang wanita yang meminjam riba dari kami. Anak ini membantunya untuk membayar hutang. Bukan dia yang berutang uang kepada kami. Ternyata adalah pinjaman riba, kamu bisa meminta bunga lebih banyak. Dev memiliki uang sebesar 1 triliun di kartunya. Melanie berbisik kepada Gilbert. 1 triliun. Gilbert tertegun, dan kemudian wajahnya bersinar gembira. Apakah dia benar-benar memiliki 1 triliun? Ternyata anak itu adalah orang kaya. Melanie menjelaskan dengan cepat, untuk apa aku membohongimu? Dia sendiri yang mengatakannya di bank tadi. Setelah beberapa saat, dia benar-benar dapat menarik uang sebesar 1.300.000.000.
Bukankah itu membuktikan bahwa dia mempunyai banyak uang di kartunya? Masuk akal. Gilbert mengangguk. Sudah, aku masih ada urusan, ayo cepat pergi. Bos Kevin menarik Melanie dengan tenaga. Apa yang kamu takutkan? Mari kita tunggu Dave keluar sebentar di sini, lalu pergi. Aku ingin melihat apakah Dave benar-benar mempunyai uang sebesar 1 triliun. Melanie menarik dirinya, dia tidak ingin pergi, dia masih ingin melihat rasa malu Dave untuk sesaat. Bos Kevin tidak punya pilihan selain ikut berdiri dan menunggu. 10 menit kemudian, Dave keluar dengan tas besar penuh uang tunai. Melihat Dave keluar dengan tas besar berisi uang tunai di tangannya, Gilbert membawa orang untuk segera menyambutnya. Melihat ini, Melanie juga mengikuti, dia ingin melihat apakah Dave benar-benar menarik uangnya. Ketika Dave melihat bahwa Melanie tidak pergi, dia sedikit terkejut, tetapi dia tidak peduli. Hei, mana uangnya? Gilbert bertanya pada Dave. Dave melemparkan tas yang ada di tangannya ke tanah, dan semua uang kertas di tas itu pun terlihat. Melihat begitu banyak uang, mata anak buah Gilbert pun memerah. Melanie juga sedikit terkejut. 1.300.000.000, tidak kurang sedikit pun, semuanya ada di sini. Dave berkata dengan santai. Anak buah Gilbert buru-buru ingin mengumpulkan uang, tetapi dihentikan oleh Gilbert. Wah, sepertinya uang sebesar 1.300.000.000 ini tidak cukup. Meskipun Gilbert juga ingin mengambil uang itu, tetapi mengetahui bahwa Dave mempunyai uang sebesar 1 triliun, dia ingin memeras lebih banyak. Maksudnya apa? Dave mengerutkan kening. Tidak bermaksud apa-apa. Aku salah menghitung bunganya tadi, sekarang untuk hutang dan bunganya sudah 2 miliar, Gilbert sedikit mengangkat sudut bibirnya. Wajah Dave berubah muram dan dari pancaran matanya terlihat niat untuk membunuh. Bukannya kamu mempunyai unak sebesar 1 triliun. 2 miliar itu tidak seberapa, masuk dan tarik saja lagi, Melanie berkata pada Dave sambil menatap kemalangannya. Dave tidak menghiraukan Melanie dan berkata pada Gilbert, 1.300.000.000 juga, jika kamu tidak mau mengambilnya, maka aku akan menabungnya kembali. Dave membungkuk untuk mengambil uang dan menabungnya kembali. Hei, uang ini bukan lagi punyamu. Kamu tidak boleh menyentuh lagi. Gilbert mengangkat kakinya untuk menginjak bagian atas tas itu. Kedua anak buah di samping Gilbert segera mengulurkan tangan untuk meraih bahu Dave, dan mencoba untuk mengendalikan Dave. Namun yang membuat mereka terkejut adalah sekeras apapun mereka mencoba, mereka tidak dapat menemukan bahwa tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, Dave tidak sedikit pun bergerak. Dave mengedipkan matanya, lalu mengulurkan tangannya untuk meraih pergelangan tangan kedua anak buah itu, meremasnya dengan lembut, terdengar suara tulang retak, dan seketika kedua anak buah itu menjerit kesakitan. Orang-orang yang berani menyentuhku itu mencari mati. Wajah Gilbert menghitam ketika dia melihat hal ini, dan dia menendang Dave satu kakinya. Pukul dia sampai mati, bunuh dia. Melanie sangat senang melihat hal ini dan berteriak. Bang! Namun siapa sangka, saat Gilbert mengangkat kakinya untuk menendang Dave, Dave juga menendangnya dan langsung menendang Gilbert keluar. Lalu Dave memutarkan tangannya dan lengan kedua anak buah itu pun terpelintir, suara meraung kesakitan pun terdengar dari mulut kedua orang itu. Saat ini, hanya tersisa satu anak buah, sisanya ketakutan lalu melarikan diri, preman-preman ini tidak loyal. Dave berjalan pelan ke arah Gilbert. Wajah Gilbert sekarang pucat, seperti organ dalamnya telah dipelintir oleh pisau. Melihat Dave berjalan ke arahnya, Gilbert sangat ingin bangkit, namun rasa sakit akibat tendangan Dave membuatnya tidak bisa berdiri sama sekali. Tendangan Dave sangat bertenaga. Kamu, apa yang mau kamu lakukan? Di belakangku adalah geng naga api, dan pemimpin geng kami adalah Stanley. Melihat wajah muram Dave, Gilbert sangat ketakutan sehingga dia bergegas keluar dari geng naga api. Stanley. Dave mencibir, jika kamu tidak mengatakan bahwa kamu adalah anggota geng naga api, aku mungkin saja melepasmu, tapi sekarang kamu tidak ada kesempatan lagi. Selesai bicara,
Dev menginjakkan satu kakinya untuk menghancurkan kedua kaki Gilbert. Dokter tulang terbaik pun tidak dapat menyambungkannya kembali. Aha! Gilbert berteriak putus asa karena rasa sakit itu. Dia tidak berhenti berguling di tanah. Melihat Dev dengan dingin melakukan tindakan kejam, Melanie ketakutan, sekujur tubuhnya bergetar, dan ketakutan terpancar dari matanya. Sedangkan bos Kevin, dia juga berkeringat dingin dan kakinya sedikit gemetar. Dev mengambil uang itu dari lantai dan hanya menatap Melanie dengan dingin, namun satu tatapan yang menakutkan itu mengakibatkan Melanie terkulai ke tanah. Dev tersenyum sinis melihat Melanie seperti itu, lalu langsung masuk ke bank untuk menyetor uangnya lagi. Ketika Dev kembali ke rumah, dia menemukan bahwa Ivan dan Melissa masih di sana. Melihat Dev kembali, Ivan segera menyambutnya dengan penuh semangat. Ivan ingin bertanya kepada Dev, tetapi mengingat bahwa ada ibunya, dia tidak jadi berbicara. Dev, kemana kamu pergi? Ivan telah lama menunggu kamu. Kalian berdua pergilah jalan-jalan dan mengobrol. Celine mendengar bahwa Dev telah kembali, jadi dia menegur dengan tidak puas. Bu, aku pergi mengurus sedikit urusan, jelas Dev. Bibi Celine, aku akan pergi dengan Kak Dev untuk jalan-jalan. Ivan menarik Dev dan berjalan keluar. Saat ini, dia sangat ingin tahu bagaimana Dev menangani masalah ini. Baik, ayo pergi, aku akan mengobrol sebentar dengan kalian, lalu makan siang bersama di rumahku. Celine mengangguk senang. Dev pergi bersama Ivan, dan Celine berkata dengan ekspresi lega, Bibi Melissa, aku pikir kedua anak ini lumayan cocok. Aku rasa tidak buruk juga, hahaha. Melissa juga tertawa. Kak Dev, apakah orang-orang itu mempersulitmu? Apakah mereka memukulmu? Ivan bertanya dengan penuh semangat saat berjalan keluar pintu. Tidak, kamu tidak perlu mengkhawatirkan masalah riba lagi. Tidak ada masalah lagi, kedepannya, bekerjalah dengan baik. Aku akan pergi ke wawancara besok. Jika bisa, aku akan membawa kamu ke sana, lalu cari seorang pacar. Kamu juga harus jeli dan waspada. Dev sedikit tersenyum. Ivan mengangguk, menatap Dev dengan rasa cinta, tetapi Dev tidak menghiraukannya. Dev hanya menganggap Ivan sebagai adik perempuan dan tidak ada maksud lain. Dia tidak ingin Ivan salah paham. Saat Dev berjalan mengikuti Ivan di lantai dasar pemukiman, tiba-tiba teleponnya berdering. Yuki meneleponnya. Dev, kemana kamu? Mengapa kamu tidak di kompleks perumahan Bumi Indah? Aku bertanya kepada penjaga keamanan, mereka mengatakan bahwa kalian semua sudah pergi. Yuki pergi ke perumahan Bumi Indah untuk mencari Dev, dan menemukan bahwa Dev tidak ada di sana. Orang tuaku tidak terbiasa tinggal di sana, jadi kami kembali untuk tinggal di sini. Meskipun agak kumuh, namun ada banyak tetangga di lingkungan ini, dan mereka semua akrab. Dev berbohong karena dia tidak tahu mengapa orang tuanya meninggalkan kompleks perumahan Bumi Indah. Oh! Kekecewaan terdengar dalam dengusan Yuki. Setelah beberapa obrolan lagi, Dev menutup sambungan telepon. Kak Dev, apakah itu pacarmu? Ivan bertanya dengan suara kecil setelah Dev menutup telepon. Dev tertegun, dia tidak tahu bagaimana menjawab Ivan. Apakah saat Yuki adalah pacarnya atau bukan, Dev sendiri tidak tahu, lagi pula, keduanya belum resmi menjalin hubungan. Melihat Dev tertegun, Ivan tersenyum, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin mengatakannya. Dev hanya diam dan tersenyum. Setelah berjalan-jalan dengan Ivan sebentar, mereka berdua kembali untuk makan siang. Pada saat yang sama, di Rumah Sakit Nasional, Navarro terbaring bosan di rumah sakit. Dia ingin pulang dari rumah sakit namun, ayahnya Robert tidak setuju, memintanya untuk tinggal di rumah sakit. Lukanya benar-benar sembuh. Dengan kekayaan keluarga Quintan, bahkan jika Navarro tinggal di rumah sakit selama 1 pun tidak akan menjadi masalah bagi mereka. Saat Navarro merasa bosan, pintu kamar rumah sakit terbuka, Sana masuk dengan membawa bekal makanan. Kak Navarro, aku beritahu satu kabar baik, Sana berkata dengan penuh semangat, saat dia masuk. Kabar baik apa?
Navarro bertanya, Dev telah diusir dari kompleks perumahan Bumi Indah, mungkin hubungannya dengan Yuki telah berakhir, Sana berkata dengan penuh semangat. Kenapa? Navarro juga sangat gembira. Jika tidak ada perlindungan dari keluarga Tanaka, Dev bukanlah apa-apa. Membunuh Dev menjadi hal yang mudah untuk dilakukan. Kenapa lagi? Kurasa Yuki sudah tidak menyukai Dev lagi, mungkin dia hanya menggoda Dev, lagi pula, mereka berdua juga bukan dari kalangan keluarga yang sama, bagaimana mungkin Yuki bisa menyukainya? Pagi ini, penjaga keamanan di komplek perumahan Bumi Indah berkata, orang tua Dev telah pergi dengan membawa barang-barang mereka untuk kembali ke pemukiman yang dulu, kata Sana. Hahaha, bagus. Navarro tertawa keras, saat aku sembuh nanti, mati lihat bagaimana aku membereskan Dev, aku ingin dia hidup tidak lebih baik daripada mati. Keesokan paginya, Denny menelepon, dia telah meminta Mona menjemput Dev untuk bersama pergi ke perusahaan Mona. Ketika Edward mendengar ini, dia buru-buru mendesak Dev untuk bangun. Dev, kamu harus menampilkan yang terbaik hari ini adalah perusahaan besar. Jika kamu dapat bekerja di sana, dan selanjutnya menjadi manajer departemen, masa depanmu akan tentram. Ucap Edward menasihati Dev. Aku tahu, ayah. Dev mengangguk, mengambil sepotong pakaian dan mengenakannya. Kamu mau pergi wawancara? Bagaimana mungkin kamu memakai pakaian ini? Edward sedikit mengernyit, pakai jas yang rapi. Aku tidak punya jas, ayah. Dev tidak punya kebiasaan memakai jas sama sekali, jadi dia tidak pernah membeli jas. Celine berjalan mendatangi mereka dan berkata kepada Dev, omong kosong, mana mungkin tidak ada. Kamu lupa 3 tahun yang lalu aku pernah membelikan jas untukmu sebagai persiapan pernikahanmu. Pada akhirnya, saat Celine hendak mengatakan hal ini, dia langsung menutup mulutnya. Hari ini Dev akan menjalani wawancara, dia tidak ingin mengungkit masa lalu. Dalam sekejap, Dev telah mengenakan jas yang telah dibeli 3 tahun lalu. Jas itu masih baru meskipun sudah lama. Apalagi, Dev sama sekali belum pernah memakainya. Anakku sangat tampan saat memakai jas, semangat, Edward menepuk bahu Dev. Dev, kemari dan biarkan ibu menyentuh, Celine tidak bisa melihat, jadi dia hanya bisa menyentuhnya dengan kedua tangan, merasakan bagaimana penampilan Dev dalam setelan jas. Saat ini, di lantai bawah di rumah mereka, di depan pagar pemukiman terparkir mobil BMW seri 3 berwarna merah, Mona memandang pemukiman kumuh ini dengan jijik dari depan mobilnya. Tempat kumuh dan bau seperti ini, bagaimana orang-orang masih bisa tinggal di sini? Mona mengerutkan kening dan menutup hidungnya, tidak tahu apa yang dipikir ayah, kenapa bisa-bisa memintaku untuk menjemputnya. Gumam Mona yang terus-menerus melihat jam tangannya. Mona saat ini sedang mengenakan pakaian profesional, memperlihatkan kakinya yang indah sehingga menarik perhatian banyak orang, sementara Mona melihat orang-orang yang keluar dari pemukiman ini dengan hina. Setelah menunggu beberapa saat, Mona menghubungi Edward karena tidak melihat Dev turun.